Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, ada seorang ulama kita yang bernama Ibrahim bin Abdullah menuliskan sebuah buku tentang kisah-kisahnya orang soleh dan juga para anbiya. Kemudian di antara sekian banyak kisah, ia menceritakan tentang seorang pencuri yang bertakwa. Dia mengawali kisah itu tentang seorang guru yang mengajarkan muridnya. Diajarkan bagaimana mereka takwa kepada Allah, diajarkan mereka adab, dan setelah mereka selesai menuntut ilmu, maka mereka dipersilahkan kembali. Sebelum mereka kembali, maka syekh itu mengatakan, "Hai muridku, sesungguhnya sehebat apapun seorang yang beriman, sesoleh apapun seseorang, tapi kalau dia kerjanya hanya meminta kepada orang lain, maka hidupnya akan terhina." Dia katakan, "Sekarang bekerjalah kalian, apapun pekerjaan yang kalian inginkan silahkan, tapi pesan saya satu, bawalah ketakwaan itu kemanapun kalian pergi." Maka sidang jemaah yang berbahagia, seluruh murid bertebaran ke rumahnya. Sebelum kembali ke rumah, sang guru mengatakan, "Kalau seandainya kalian punya orang tua dan orang tua kalian bekerja, maka lakukanlah pekerjaan yang sama dilakukan oleh orang tua kalian." Sang anak yang lugu tadi pun pulang ke rumahnya. Sesampai dia di rumah, dia bertanya ke ibunya, "Ya ibu, apa pekerjaan orang tua saya? Apa pekerjaan ayah saya?" Sang ibu mengatakan, "Untuk apa kamu bertanya? Bukankah pekerjaan ayahmu juga tidak akan mempengaruhi hidupmu? Bukankah orang tuamu telah tiada?" Tapi setiap saat sang anak itu terus bertanya kepada ibunya, "Apa pekerjaan orang tua saya?" Karena pesan guru saya, lakukanlah pekerjaan yang memang dilakukan oleh orang tuamu. Karena terdesak, akhirnya ibunya mengatakan, "Orang tuamu pekerjaannya adalah seorang pencuri." Sang anak mengatakan, "Kalau demikian, saya juga menjadi orang pencuri yang bertakwa." Bapak Ibu yang berbahagia, karena dia tidak memiliki ilmu untuk mencuri, maka dia belajar untuk mencuri. Dia belajar bagaimana cara membuka ini, mencuri barang. Setelah dia pintar, maka satu malam dia berniat, "Malam hari ini saya meneruskan dan pesan guru saya, lakukan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, kemudian jangan tinggalkan ketakwaan." Sang anak itu sebelum dia mencuri, dia katakan, "Saya akan meminta izin dulu kepada Allah melalui solat malam." Ini pencuri yang paling baik nih Pak. Dia solat malam dulu, kemudian dia siap untuk mencuri. Dia pergi ke rumah tetangga. Ketika sampai di rumah tetangganya, apa kata si Ibrahim? Begitu dia ingin masuk ke rumah tetangganya, ingat dia pesan gurunya. Apa kata gurunya? "Menurut guru saya, dosa yang paling besar adalah orang yang mencuri harta tetangganya." Enggak jadi Pak, karena dia mencuri ketakwaan. Dia pindah lagi agak jauh. Setelah agak jauh, apa yang dia lihat? Begitu dia sudah masuk ke rumahnya itu, dia lihat salah masuk. Ini rumah adalah rumah anak yatim, dan mencuri harta anak yatim dosanya tidak tanggung beratkan, tidak jadi mencuri. Kemudian dia sudah berjalan masuk ke rumah yang ketiga, rumah seorang kaya raya, emas penuh, perak pun berlimpah. Begitu dia masuk, dia katakan, "Saya akan masuk di rumah ini dan saya niat mencuri ini karena Allah." Ini hebatnya Pak. Dia masuk ke rumah itu, dia tengok hartanya banyak. Begitu harta sudah ada di depan matanya, pundi-pundi emas, zahab dan fiddah itu sudah ada. Dia mengatakan, "Sebelum saya mencuri, saya akan tengok dulu mana pembukuannya." Dicari pembukuannya, dicatat satu-satu. Kemudian apa yang dia takutkan? Saya takut orang kaya ini belum mengeluarkan zakat selama ini. Dihitungnya, rupanya betul. Tapi begitu selesai hitungannya belum selesai, dan dia ingin keluar, matahari sudah mulai muncul, fajar pun tiba. Apa dia katakan? "Saya ingat pesan guru saya, orang yang paling baik adalah solat tepat pada waktunya. Kalau begitu saya solat dulu." Pergi dia, diambilnya wudu, kemudian dihidupkannya lampu. Begitu dia ingin solat, tuan rumah pun terjaga. Begitu tuan rumahnya terjaga, dia kaget. Sang istrinya pun terbenung. "Ada apa suamiku? Ini ada orang tapi nampaknya mau sholat. Ada apa yang dia lakukan?" Sang tuan rumah bertanya, "Siapa kamu?" Pencuri mengatakan, "Maaf, kata guru saya, jangan cerita dulu, silakan wudhu, setelah sholat kita baru cerita." Ini hebat kali pencurinya Pak. Kemudian dia berwudhu. Setelah itu dia katakan, "Mari kita sholat jemaah. Karena kata guruku, tamu tidak afdal menjadi imam. Yang paling afdal jadi imam adalah tuan rumah." Maka mereka sholat berjamaah berdua. Setelah selesai sholat, dia tunaikan janjinya. Dia katakan, "Siapa kamu?" "Saya adalah pencuri." "Lantas mengapa kamu yang engkau bolak-balik buku catatan saya?" Dia katakan, "Setelah saya lihat catatan kamu bahwa tuan tidak menyetorkan zakat mal itu sudah 6 tahun.
dan saya sudah pisahkan mana harta yang harus dizakatkan, besok pagi telah dibagikan, dan ini adalah hartamu. Kemudian dia bertanya, siapa kamu? Sang tuan rumah hampir gila dibuatnya, Pak. Ini pencuri kok nomor 1 baiknya. Kemudian setelah itu dia katakan, begitu bagusnya dia ceritakan hidupnya dari A sampai Z. Terakhir apa yang terjadi? Sang tuan rumah pergi menemui istrinya di kamar. Dia katakan, bagaimana kalau pencuri ini kita ambil saja menjadi menantu? Akhirnya apa? Dinikahkan, diangkat dia menjadi sekretaris, kemudian dia pun menjadi bagian keluarga, maka keluarga itu menjadi orang yang soleh. Inilah sesungguhnya di dalam Al-Quran ada yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa yang hilang hari ini, Pak? Ketakwaan. Kalau kita memiliki ketakwaan, yang kedua insya Allah akan menjadi jujur. Hari ini tidak sedikit orang pintar, Pak. Saking pinternya bisa mengakaf dana yang tidak ada bisa diadakan, kwitansi bisa dibuat, tapi yang hilang hari ini adalah jujur. Subhanallah, orang sekolah tinggi tapi jujur sulit. Maka selalu dikatakan, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu menjadi orang jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan membawa kebahagiaan. Dalam hadis itu selalu dikatakan, iyyakum bis-sidqi fa innas-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kebahagiaan. Kalau ditanya mengapa kita tidak bahagia, bisa jadi kita tidak jujur, Pak. Subhanallah, kalau kita lihat hari ini, Allah tidak pernah mengazab satu kaum karena mereka jujur. Tetapi yang perlu kita ketahui, hampir seluruh bencana yang diturunkan oleh Allah berawal dari orang yang tidak jujur. Suami istri bercerai di rumah tangga karena tidak jujur. Pedagang banyak, pedagang yang jujur sedikit. Pejabat banyak, mana ada Brigjen bintangnya di sini, kerjanya melepaskan perampok, kan kurang ajar namanya itu. Harusnya dia yang menangkap perampok. Berapa banyak anggaran kita tak jelas, Pak, karena orang pandai membuat tulisan. Tapi apa yang hilang? Jujur. Dia tidak tahu satu saat apa yang pernah dia lakukan akan dipertanyakan oleh Allah. Tetapi ingat, ada sebuah hadis Nabi mengatakan, sayati, akan datang kepada kalian sanawatun khadda'at. Ada satu masanya di mana nanti masa yang sebersulit. Orang jujur dianggap orang bohong, dan orang bohong dianggap orang jujur. Itu yang muncul hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita melakukan ibadah kurban, mudah-mudahan tertanam sifat yang luar biasa dalam kehidupan kita, yakni menjadi orang jujur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong dalam hidupnya kecuali 3 kali. Nabi Ibrahim 500 tahun umurnya, bohongnya 3 kali. Umur kita 50 tahun, bohongnya 3 kali sehari. Itu beda, Pak. Pokoknya tidak berdutonya sehari, naik tensinya. Itu lagi. Subhanallah, apalagi hari ini. Mengapa? Maka subhanallah, ingin bahagia, salah satunya kuncinya adalah mudah-mudahan kita menjadi orang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.